Pembangunan tol laut Semarang-Demak seksi 1 sepanjang 10,64 km akan menjadi penghubung kawasan Kaligawe Semarang dengan Sayung Kabupaten Demak. Penggunaan alat canggih di kawasan Kaligawe Semarang berupa mesin peluncur girder serta teknik sosro bahu mampu mempercepat waktu pekerjaan dan dinilai lebih efisien karena lokasi konstruksi berada di kawasan yang padat lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Don Channel. Saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Pantura, tepatnya Kaligawe Semarang. Nah, di depan ini adalah jembatan tol Kaligawe. Kalau lurus itu yang mengarah ke Demak ya teman-teman. Kita belok ke kiri, mengarah ke Pelabuhan Tanjung Emas. Wah, ini mobilnya ngawur ini. Beloknya langsung, padahal tadi mau lurus. Nah, ini adalah kondisi di sekitaran jembatan Kaligawe yang sudah dilakukan peninggian konstruksi jalan tolnya. Karena sebelumnya kawasan ini sering tergenang banjir luapan air laut atau ROB, sehingga dilakukan peninggian konstruksi jalan tol. Oh ya, sebelah kanan sedang ada pengerjaan, ada tumpukan pasir dan bebatuan. Nah, ini adalah kawasan Kaligawe seksi 1A teman-teman. Nanti kita juga akan nengok kondisi di seksi 1B Kaligawe. Kalau yang seksi 1A berada di daratan, sedangkan seksi 1B Kaligawe ini yang berada di atas laut menggunakan jutaan batang bambu ya teman-teman, menyambung hingga ke kawasan Purwosari Sayung nantinya. Ini adalah kondisi di sekitaran Kaligawe pada siang hari ini. Selalu ramai ya teman-teman, karena ini adalah akses vital menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas. Tuh, di sebelah kanan sedang ada pengerjaan balok-balok girder. Banyak pekerja di sebelah kanan. Nah, ini menggunakan peluncur girder ya teman-teman dalam pengangkatan girdernya ini dan penempatan pada kolom-kolomnya. Menggunakan alat canggih berupa girder launcher, dan juga yang di depan sana itu menggunakan teknik sosro bahu. Nanti akan saya perlihatkan. Waduh, ini jalannya bergelombang, kita melipir saja. Kita menyusuri via darat, nanti akan melihat dari via pantauan udara juga ya teman-teman. Tuh, yang di atas ini adalah girder launcher, alat peluncur girder canggih yang digunakan dalam pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 kawasan Kaligawe. Dan ini adalah deretan kepala pilar yang sudah selesai dikerjakan, tinggal menunggu pengangkatan balok girder saja. Sebelah kiri sana banyak peti kemas teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan ini menggunakan teknik sosro bahu. Di lengan betonnya ini bisa berputar ya teman-teman. Saat ini masih sejajar dengan jalanan yang ada di depan sini. Nanti akan diputar sama seperti yang ada di depan sana, kepala pilar yang ada di depan sana. Nantinya akan berbelok ke kanan ya jalan tolnya ini, mengarah ke laut Semarang-Demak. Depan sana sedang pengerjaan kepala pilar yang di depan sini. Nah, beloknya ke kanan sana teman-teman. Kanan sana itu merupakan tol Semarang-Demak seksi 1B Kaligawe. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara. Sekarang kita berada di sekitaran Pasar Kubro, kawasan Kaligawe ya teman-teman.
Nah, ini adalah pasar Kubro yang sedang dilakukan peninggian pada bagian depannya sini, karena kawasan ini juga sering tergenang banjir luapan air laut atau rob. Ini ya, ditinggikan bagian depan sini, dan parkir mobilnya ada di belakang sana. Kemudian untuk titik lokasi pembangunan tepat berada di depan pasar Kubro ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan kawasan Kaligawe seksi 1A. Ini adalah peluncur girder atau girder launcher yang fungsinya untuk lebih efisien dalam pengerjaan pengangkatan balok girder, karena ini merupakan kawasan yang cukup padat lalu lintas, sehingga harus menggunakan alat peluncur canggih ini agar tidak menimbulkan kemacetan parah ya teman-teman. Nah, selain menggunakan peluncur girder ini, di depan sana tadi juga menggunakan teknik sosro bahu. Nah, itu nanti kita tengok juga dari video visualisasi udara. Kita bergeser ke kawasan jembatan Kaligawe terlebih dahulu ya teman-teman. Oh, ternyata di sini balok-balok gedenya sudah dipersiapkan di bawah sini. Hanya tinggal melakukan pengangkatan saja. Setelah girdernya ini diangkat, nanti peluncur girder ini bisa bergeser ke kiri dan ke kanan ya teman-teman, untuk melakukan penempatan balok girder pada kolom-kolom pilar yang ada di atas. Nah, kemudian ini adalah balok girder yang sudah selesai dilakukan pengangkatan. Selanjutnya adalah pengerjaan lantai konstruksi jalan tol. Oh, keren ini ya. Oke teman-teman, kita mengarah ke sekitaran jembatan Kaligawe terlebih dahulu. Kita tengok yang di sekitaran sini dulu ya. Oh, ini ya terlihat lalu lintas yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Emas ini selalu padat teman-teman. Kawasan vital. Nah, ini sebelah kiri ini ada makam Syekh Jumadil Kubro. Biasanya pada saat siang hari banyak yang berziarah ke sini teman-teman. Oke, ini adalah kondisi terbaru di sekitaran jembatan Kaligawe. Jembatan Kaligawe yang sudah bisa dilintasi. Aspalnya baru itu yang di atas. Nah, sana itu yang mengarah ke tol ya teman-teman. Nah, nantinya yang di sebelah sini akan dilakukan pengecoran, karena dari sini nanti akan naik ke jalur layang. Ada jalur pengalihan mengarah ke jalur layang. Itu perempatan yang tadi kita lintasi. Kalau kiri yang mengarah ke Demak, di tayangan video sebelumnya kita sudah menampilkan progres terbaru tol Semarang Demak seksi 1, baik di kawasan Purwosari Sayung yang menggunakan ribuan paku bumi atau tiang pancang, dan juga di kawasan Morosari yang menggunakan jutaan batang bambu. Sudah kita update di video sebelumnya ya teman-teman. Silakan bagi yang ingin menyaksikan bisa melihat di Masdon Channel. Oke, kita arahkan ke depan sana mengarah ke laut. Ini adalah potret kepadatan lalu lintas di kawasan Kaligawe. Setiap hari selalu ramai. Sepinya hanya saat Lebaran kemarin teman-teman, H-1 atau H-2 itu sepi kemarin. Kebetulan saya juga kesini ya waktu itu, H-2 Lebaran. Nah, ini adalah kondisi terbaru di kawasan Kaligawe seksi 1A, dilihat dari visualisasi udara. Bahkan sebagian lantai jembatannya sudah dilakukan pengecoran ya teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan pengecoran. Kita maju lagi. Nah, kalau di sini sedang persiapan, yang di sebelah kiri ini persiapan dilakukan pengecoran. Dan ini adalah balok-balok girder yang sudah selesai dilakukan pengangkatan menggunakan girder launcher. Oke, kita maju lagi teman-teman. Oke ya, terlihat ya balok girdernya sudah dipersiapkan di bagian bawah sini. Ini adalah deretan kepala pilar yang sudah siap menjadi penyangga dari balok-balok girder yang akan dipasang. Oke, kita maju lagi. Kita tengok yang menggunakan teknik sosro bahu.
Ini ada rumah pompa Kali Tenggang teman-teman di sebelah kanan sini. Nah, ini adalah pembangunan yang menggunakan teknik Sosrobahu. Kita tengok teman-teman. Kita zoom dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teknik Sosrobahu ini penemunya adalah anak bangsa teman-teman, anak bangsa Indonesia. Ini tentu sangat membanggakan ya. Penemunya adalah Insinyur Djokorda Raka Sukawati. Jadi teknik ini berfungsi untuk memutar bahu lengan beton, bisa berputar hingga 90 derajat. Fungsi digunakannya teknik Sosrobahu ini untuk lebih efisien dan juga agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Sebetulnya sama ya fungsinya dengan peluncur girder tadi, hanya beda tekniknya saja. Ini juga untuk menghindari kemacetan parah karena ini merupakan kawasan padat lalu lintas, sehingga harus menggunakan teknik Sosrobahu seperti ini teman-teman. Jadi lengan beton ini diletakkan sejajar dengan jalan di bawahnya, kemudian diputar 90 derajat menggunakan landasan putar bebas hambatan atau LPBH yang terdiri dari dua piringan besi dengan celah yang diisi minyak. Tekanan hidrolik dari minyak mendorong piringan atas atau piston dan memutar lengan beton. Nanti setelah selesai dilakukan pengecoran, lengannya ini akan diputar lagi ya teman-teman. Akan sama dengan yang ada di depan sana maupun yang di belakang sini. Nah, ini adalah kecanggihan dari teknik Sosrobahu yang ditemukan oleh anak bangsa Indonesia. Luar biasa ya. Dulunya pertama kali digunakan pada saat pembangunan konstruksi jalan tol tahun 1976 di Jakarta. Awal penggunaan teknik Sosrobahu seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bergeser lagi. Nah, untuk batas seksi 1A di depan sini, kemudian berbelok ke kanan. Nah, kalau kanan sini sudah masuknya di seksi 1B ya teman-teman, menggunakan batang bambu sebagai matras jalan tolnya. Dan ini adalah pengerjaan konstruksi kepala pilar yang belum selesai, masih dikebut ini. Sini sedang ada kontraflow ya. Nah, ini kontraflow. Peti kemasnya banyak juga ini ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita naikkan dulu ketinggian. Sini banyak sekali kabel-kabelnya. Nah, yang di seksi 1B kali gawe sana juga menggunakan peluncur girder atau girder launcher dalam pengangkatan balok-balok girder, supaya lebih cepat juga ya tentunya. Meskipun tidak ada arus lalu lintas di depan sana, namun menggunakan peluncur girder juga agar pekerjaan lebih efisien. Oke teman-teman, kita mengarah ke seksi 1B. Ini sudah masuk kawasan seksi 1B sebetulnya. Dari sini terus menyambung hingga ke kawasan Purwosari Sayung Demak. Nih kondisi terbarunya yang di seksi 1B kali gawe seperti ini teman-teman. Tuh ya, terlihat di depan ada rakitan bambu sebanyak 13 lapis. Kita tengok dulu yang pemasangan balok girder di sini seperti ini. Ternyata juga sudah semakin signifikan pengecoran lantai kerjanya. Nih, wah mantap sekali ya. Meskipun habis libur lebaran ini, pengerjaan langsung dikebut teman-teman. Dan untuk tol Semarang Demak seksi 1 ini, target selesai secara keseluruhan adalah tahun 2027 mendatang, dari kawasan Kaligawe ini hingga Purwosari. Namun untuk yang di kawasan Kaligawe ini akan selesai lebih cepat teman-teman, kemungkinan tahun depan ya kalau tidak salah, akan selesai terlebih dahulu ketimbang di kawasan Trimulyo, Morosari maupun Purwosari. Tuh ya, ini membentang di atas lautan teman-teman. Coba kita zoom ya, menggunakan batang bambu lah itu.
kondisi di kawasan Kaligawe seksi 1B. Itu masih ada alat berat, dan di pinggir-pinggirnya itu ada geotube. Oke ya, seperti ini kondisi terbaru di seksi 1B Kaligawe dan seksi 1A Kaligawe yang bisa kita pantau bersama pada hari ini di penghujung bulan April tahun 2025. Progresnya masih terus berjalan. Meskipun tol Semarang Demak seksi 1 ini tidak masuk dalam PSN atau proyek strategis nasional, namun pembangunannya masih terus berlanjut ya teman-teman. Bahkan tol Solo Jogja pun tidak masuk PSN, namun pembangunannya masih terus berlanjut mengingat urgensi dari kawasan Semarang ini, baik kemacetan maupun banjir. Dan fungsi dari tol Semarang Demak seksi 1 ini, khususnya yang berada di laut, ini juga sekaligus terintegrasi dengan tanggul laut ya teman-teman, agar tidak banjir rob lagi. Karena ketika banjir rob ini sangat merugikan warga masyarakat sekitar, khususnya di kawasan Pantura. Perekonomian terhambat dan juga semacam anak-anak sekolah bisa terlambat untuk datang ke sekolah akibat banjir dan lain sebagainya. Sehingga saat ini membutuhkan penanganan yang serius terkait banjir yang sudah menahun di kawasan Pantura ini. Dengan dibangun tol Semarang Demak seksi 1 ini diharapkan mampu mengatasi masalah banjir tersebut. Ya, semoga pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 di kawasan Kaligawe maupun di Morosari hingga Purwosari selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh pekerja semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Masdon Channel.